Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 15 dan ayat 18 sampai 22. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan tenggelam dalam keraguan. Kepastian menjadi dambaan setiap manusia. Manusia butuh kepastian untuk hidup dan berkarya dengan nyaman dan efektif. Banyak keraguan membuat manusia kehilangan banyak waktu, energi, dan kesempatan. Pada suatu kesempatan, ada seorang bapak berujar, "Setelah 3 tahun pernikahan, saya kadang bertanya, apakah saya mampu bertahan hidup bersama istri saya seumur hidup?" Saya mengatakan, pertanyaan seperti itu tidak bisa dijawab dengan kepastian ya atau tidak. Pertanyaan bisa dijawab dengan kepastian kalau diubah, apa yang perlu saya lakukan agar dapat bertahan seumur hidup bersama istri saya? Pengalaman mereka yang telah bertekun sampai akhir dapat memberi jawaban yang membawa kepastian tentang apa yang perlu dilakukan agar tidak tenggelam dalam keraguan akan hari esok. Saudara-saudariku terkasih,
Hari ini gereja mewartakan pengalaman akan kebenaran iman tentang jaminan kepastian di tengah gejolak hidup. Di tengah gejolak hidup yang membawa keraguan, Allah berulang kali hadir dan tampil untuk menjamin kepastian masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Yeremia mewartakan Allah yang menolong dan memulihkan kehidupan Israel dari nista dan kehancuran. Bahkan Allah menjamin masa depan mereka dengan janjinya yang terkenal, "Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu." Demikian juga Matius mewartakan Yesus yang hadir di tengah badai yang menimpa para muridnya. Ia mengulurkan tangan kepada Petrus yang sedang tenggelam karena bimbang dalam kepercayaannya akibat terpaan angin dan gelombang. Kehadiran Allah menjadi pembawa dan jaminan kepastian dalam hidup orang percaya. Kalau Allah di pihak kita, apa yang akan kita gentari? Gereja mewartakan bahwa orang beriman akan mendapatkan kepastian berkat kehadiran Allah yang mengasihi mereka. Yesuslah Allah beserta manusia, pembawa kepastian hidup dan masa depan manusia. Dalam Dia ada kepastian untuk selamat. Ia berjanji menyertai murid-muridnya setiap hari sampai akhir. Janji adalah jaminan kepastian untuk masa depan. Masa depan tidak dapat dipastikan secara matematik, namun belajar dari Tuhan, manusia dapat memberi kepastian satu kepada yang lain, kepada istri, suami, pemberi kerja, atau gereja dan negara melalui pengikraran janji. Janji adalah jaminan kepastian, komitmen di masa depan. Suami istri memberi kepastian akan masa depan dengan janji nikah mereka. Begitupun para ASN dan para pejabat memberi kepastian akan pengabdian melalui sumpah dan janji mereka. Sebagaimana janji Allah memberi kepastian bagi masa depan umatnya, demikian juga setiap orang beriman perlu menjamin kepastian akan masa depan melalui janji yang diikrarkan. Semoga demikian. Amin.